Oke, halo semuanya adik-adik. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Apa semua sehat? Sehat. Oke, puji syukur ya. Jadi, apa kalian sudah tahu nih alasan kenapa kalian dikumpulkan ke ruangan ini? Belum. Oh, belum ya. Jadi, sesuai dengan hasil kuesioner kalian yang minggu lalu sempat ikut semua kan ini? Nah, jadi kemarin itu kan Ibu mengirimkan kuesioner atau angket mengenai pemahaman pacaran sehat. Nah, di antara adik-adik ini berlima, ternyata hasilnya menunjukkan kalau masih ada yang perlu ditingkatkan di sana, mengalami pemahaman yang kurang baik gitu, masih rendah begitulah. Jadi nanti kita akan melakukan konseling kelompok hari ini untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang pacaran sehat tersebut. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, sebelumnya udah pernah belum mengikuti konseling individu atau konseling kelompok seperti ini? Belum. Oke, belum ya, semua belum ya berarti. Ya. Oke, jadi di sini berarti Ibu izin untuk menjelaskan terlebih dahulu ya. Jadi konseling itu merupakan tempat kalian untuk menyelesaikan masalah yang dimana kita akan berproses bersama-sama untuk mencari solusi atas masalah yang sedang dialami oleh adik-adik gitu. Nah, selain itu konseling ini ada berbagai peran di dalamnya. Nah, Ibu akan menjadi seorang konselor atau pemimpin kelompok dalam konseling kelompok ini. Ibu sebagai fasilitator yang akan mendukung serta tidak akan menghakimi adik-adik sekalian, dan adik-adik berperan sebagai konseli atau anggota kelompok untuk sharing secara terbuka, sharing secara bebas gitu, jangan takut dihakimi gitu, karena dalam konseling kelompok ini ada yang namanya asas-asas adik-adik, yang dimana yang pertama itu tidak akan ada kebocoran dari antara semua yang adik-adik sharingkan, ceritakan, itu tidak akan mengalami kebocoran, karena dalam ruangan ini hanya saya dan juga adik-adik sekalian yang tahu, dan di sini kalian selaku anggota kelompok lain, sesama anggota kelompok lain juga harus menjaga kerahasiaan dari informasi yang kalian dapat dalam ruangan ini begitu. Nah, selain itu ada juga asas keterbukaan. Jadi adik-adik harus terbuka untuk melakukan konseling ini. Jangan takut dihakimi, jangan takut disalahkan. Jadi kalian harus terbuka, secara jujur, mengungkapkan apa masalah-masalah yang sedang kalian alami agar kita bisa berdiskusi secara aktif. Selain itu, Ibu berharap proses konseling ini antara anggota kelompok lainnya harus saling mendukung dan juga harus saling berpendapat gitu. Jadi aktifkan diskusi kita pada proses konseling kelompok ini agar nanti pengambilan solusinya bisa kita dapatkan secara maksimal. Oke, untuk itu dulu, apakah ada di antara adik-adik ada yang ingin bertanya atau ada yang belum paham untuk asas-asasnya? Sudah paham Ibu. Ya. Ya. Oke. Di sini Ibu izin menyampaikan bahwasanya nanti proses konseling kelompok ini akan berjalan kurang lebih 45 menit sampai 60 menit. Apakah kalian keberatan dengan waktu seperti itu? Iya Ibu. Oke, berarti kita sepakat ya untuk waktu seperti itu. Nah, sebelumnya tadi sebelum berangkat ke sini semua sudah sarapan kan? Saya belum. Waduh, tapi masih bisa ditahan kan ya? Masih. Oke, berarti sering ini ya, sering intermittent fasting ya? Oh, pantes kamu bagus badannya. Oke, jadi yang lainnya gimana? Udah makan semua? Udah sarapan semua? Sudah Ibu. Oke, bagus ya. Baik adik-adik, sekarang Ibu minta kalian berada pada posisi yang paling nyaman. Ambil posisi duduk yang nyaman. Kalau nyaman hadap ke sini. Yang penting jangan belakang ini, Bu ya. Oke, udah nyaman semua nih? Sudah Ibu. Oke, bagus sekali ya. Suasananya juga sudah nyaman. Untuk AC-nya sudah pas, suhunya? Sudah Bu. Sudah, Cukup. Ibu. Oke, adik-adik, supaya proses konseling kelompok ini berjalan dengan lebih maksimal, di antara adik-adik udah saling mengenal atau belum nih? Atau dari kelas yang berbeda-beda? Belum. Oh, dari kelas yang berbeda-beda ya semuanya. Jadi kita kayaknya perlu yang namanya perkenalan. Nah, dalam perkenalan ini ada ice breaking juga nih adik-adik. Dimana nanti proses ice breakingnya tuh seperti ini. Setiap teman-teman yang perkenalan, tepuk tangan 2 kali. Jadi, gini. Nama saya Yoni. Bentak, nama saya ini gitu. Jadi dimulai dari ini, mengerti? Kita coba dulu ya. Yuk, dari Yoni ya. 1, 2, 3. Nama saya Yoni. Hai Yoni.
Dia lanjut ke sana gitu dia jadinya. Jadi berlanjut dia. Nggak boleh juga tambahin Hai Yoni, nggak juga nggak apa-apa gitu. Yuk. Nama saya Abdil gitu. alah. Tinggi panjang kalau namanya. Siapa namanya? Abdil. Oh gitu. Oke, yuk kita mulai. Nama saya Yoni. Nama saya Abdil. Nama saya Nanda. Nama saya Regina. Nama saya Elma. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, adik-adik udah saling mengenal nih satu sama lain? Sudah Sudah, Ibu. Ibu. Yang baju pink, Gina. Ini namanya siapa? Abdil. Ini? Yoni. Oke, Yoni itu namanya siapa? Nanda. Oke, berarti saling mengenal semua ya. Usahakan tuh saling mengenal satu sama lainnya supaya prosesnya bisa berjalan dengan baik. Oke, Ibu Jamnya memastikan kembali apakah kalian sudah benar-benar siap untuk melaksanakan konseling kita hari ini? Sudah Siap, siap Ibu. siap. Oke, baik ya. Bagus sekali. Ibu juga berharap nanti proses konseling ini bisa kita jalankan dengan tertib. Dan kalau misalkan ada seseorang yang merasa kurang nyaman atau merasa bahwa topik itu sensitif, bisa langsung mengangkatkan tangan untuk berhenti sejenak ya. Jangan takut untuk ini. Oke adik-adik, jadi di sini Ibu ingin menyampaikan kepada adik-adik terkait topik kita yaitu mengenai pemahaman pacaran sehat. Nah, jadi untuk memulai diskusi, menurut kalian nih, apa sih yang dimaksud dengan pacaran sehat itu? Saya Ibu. Oke. Jadi menurut saya itu pacaran sehat itu adalah hubungan yang saling menghargai satu sama lain. Oke, bagus sekali ya Gina, kamu bagus. Benar sekali adik-adik bahwasanya hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang saling menghargai gitu. Oke, next, apakah masih ada tanggapan lain? Saya Ibu. Oke, Elma. Menurut saya hubungan pacaran yang sehat itu dimana hubungan yang membuat kita itu nyaman dan berkembang menjadi yang lebih baik lagi. Oke, betul sekali. Ada yang lain? Oke, Nanda. Saya jadi pacaran sehat menurut saya itu adalah kondisi di mana kita menjalin hubungan dalam keadaan sehat. Betul sekali. Wah, bagus sekali ya. Jadi pacaran sehat itu adalah hubungan yang saling menghargai, mendukung, serta memberi rasa aman dan tidak merugikan diri sendiri ataupun pasangan. Wah, bagus sekali ya. Jadi kalian sudah memiliki pemahaman awal mengenai pacaran sehat ini. Namun di sini akan tetap meningkatkan pemahaman kalian tentang pacaran sehat. Nah, sekarang kita masuk pada tahap pertama yaitu was adik-adik atau keinginan. Ibu ingin bertanya nih, dalam suatu hubungan biasanya seseorang itu kan memiliki kebutuhan atau harapan tertentu. Nah, Ibu mau tanya nih sama Elma dulu. Elma, menurut Elma apa yang paling kamu inginkan ketika kamu menjalin hubungan dengan seseorang atau pasangan? Kalau menurut saya Ibu, saat saya memiliki hubungan pacaran seperti itu, saya ingin dihargai dan dipercaya, nggak terlalu dikekang dan diperlakukan dengan baik. Oke, jadi kamu ingin hubungan yang penuh kepercayaan dan saling menghargai satu sama lain ya Elma ya. Oke, bagaimana dengan yang lain? Apakah ada yang kalian inginkan dalam suatu hubungan dan apa tujuan kalian membangun hubungan pacaran? Kalau Elma tadi kan itu. Nah, sekarang kita diskusi nih kalau menurut teman-teman yang lain ada apa aja gitu. Oke, Nanda. Kalau saya sendiri itu saya ingin bisnis, Bu. Oke. Jadi misal kita mulai suatu hubungan dari nol, kita membangun juga bisnis bareng gitu. Jadi seiring hubungan itu berkembang, bisnisnya juga berkembang. Oke, keren ya. Untuk Berarti persiapan masa depan. iya betul. Keren ya Nanda. Berarti tidak hanya berupa ya boleh tepuk tangan dulu untuk Nanda. Berarti tidak hanya berpatok pada hubungan kasmaran saja ya, tapi juga untuk menumbuhkan satu sama lain, berkembang lah ibaratnya ya. Bagus sekali ya. Nah, selanjutnya masih ada? Kalau dari saya sendiri itu saling memahami satu sama lain gitu. Karena kan semuanya itu mempunyai privasi diri sendiri yang seharusnya tidak diberikan oleh pacarnya, kan itu saling percaya. Seperti handphone menurut saya itu satu hal yang pribadi, nggak boleh kita tuh ikut campur gitu. Kalau dari saya. Iya. Keren ya Abdil, betul sekali. Kita harus saling percaya dan saling menghargai satu sama lain ya dalam hubungan sehat. Kalau dari Yoni sendiri bagaimana? Kalau dari saya itu berbicara dengan baik dengan hubungan kita.
kayak tidak saling mengekang. Oke. Ya jadi kita harus sopan santun juga ya, jangan kasar. Jadi harus menghargai pasangan kita, harus ada yang namanya boundaries, batasan. Jadi kalau udah kasar itu berarti sudah tidak sehat ya adik-adik ya. Oke. Selanjutnya ibu ingin bertanya lagi nih tentang dasarnya tuh. Dan kita udah tahu kalau dasar dari hubungan itu adalah keinginan orang itu pada dasarnya ingin memiliki hubungan yang membuat dirinya tuh merasa aman, merasa dihargai, merasa nyaman dan juga bahagia ya, bukan malah terkekang gitu. Nah kita sudah mendapat beberapa solusi nih atau beberapa poin penting dalam hubungan sehat dan hubungan pacaran yang sehat. Selanjutnya kita akan masuk pada tahap kedua adik-adik, yaitu doing. Yang pada tahap ini kita harus melihat nih apa yang biasanya kita lakukan dalam hubungan pacaran. Menurut kalian, perilaku apa dan perilaku seperti apa yang sering muncul dalam hubungan remaja saat ini? Oke, Regina. Jadi dalam yang saya lihat hubungan yang di remaja sekarang itu banyak yang terlalu posesif terhadap pasangan mereka masing-masing. Berarti tidak ada batasan ya Regina di sana, betul sekali. Oke, yang lain? Oke, silakan. Menurut saya setuju sama pendapatnya Regina, karena dari pandangan saya juga ada yang sering marah Iya. kalau pasangannya dekat sama orang lain. Ya, betul sekali ya Yoni. Tanggapan lain mungkin? Oke, Nanda. Wah, dia sampai mikir panjang nih. Kira-kira apa nih jawabannya nih? Sebenarnya sama Bu, seperti Regina dan Yunias, ada rasa teritorial mungkin ya, gitu. Ingin menguasai semua waktunya gitu. Iya. Atau mungkin ada di fase dia dilarang dengan sahabatnya gitu, jadi fokus dengan pasangannya aja gitu. Sepertinya Nanda mengalami ya nih ya, soalnya agak merenung dia nih. Pernah mengalami Nanda? Ya ada sih dulu. Oke, pernah mengalami ternyata teman-teman. Nah, betul sekali ya. Kalau pendapat dari Abdul sendiri ada atau tidak? Nah, kalau saya setuju dengan semuanya itu. Oke, bagus sekali ya. Setuju dirangkum dengan kata setuju gitu ya. Oke, jadi benar sekali adik-adik, betul sekali bahwa semua pendapat adik-adik itu menyampaikan bahwasanya di kalangan remaja sekarang masih banyak sekali yang terbebani dengan proses pacaran yang kurang sehat karena pemahaman mereka yang masih rendah tentang pacaran sehat itu sendiri gitu. Nah, Nanda, kan kamu tadi bilang kalau kamu pernah mengalami ya dalam konteks hal ini. Misalnya ada seseorang yang selalu mengekang dan juga mengecek handphone kamu dan juga mengecek handphone pasangannya gitu karena mereka takut dibohongin gitu sama pasangannya. Menurut Nanda sendiri itu perilaku yang sehat atau tidak? Kalau dari saya sendiri itu menurut saya sebenarnya nggak sehat ya, mengganggu ya untuk mengecek itu. Tapi kembali lagi ke apa, mungkin berkomitmen gitu kan gitu dengan pasangannya. Kalau memang dealnya begitu kan bagus gitu. Terus sebenarnya nggak masalah kan gitu. Karena menurut saya dalam hubungan itu yang dipermasalahkan cuma perselingkuhan mungkin ya. Selainnya masih bisa dibicarakan gitu kan baik. Oke, jadi menurut Anda sendiri itu tidak masalah adik-adik mengecek handphone secara rutin, mengekang itu tidak masalah asal ada kesepakatan ya Nanda. Itu pendapat Anda nih adik-adik. Nah, tidak apa, untuk jawabannya Ibu terima dulu. Nah, baik, kalau seseorang itu terlalu mengekang seperti itu adik-adik, terlalu mengecek HP, apakah ada nih pandangan atau pendapat lain dari adik-adik yang sudah mengalami hal yang sama? Ini ngalir aja kayak buat aja. Angkat tangan Mas. Kan lu nggak setuju. Iya, bilang nggak setuju. Kan lu debat minggu ini. Oke, ulang pertanyaan. Ayo, 1, 2, 3. Ulang dari pertanyaan. Sorry. Tuh, udah 3 ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau pendapat Nanda yang itu, Ibu bisa simpan dulu dari pendapat adik-adik yang lain nih. Kita bisa aktif diskusi nih dari masalahnya Nanda. Nah, jujur dari saya Ibu. Oke, Abdil. Karena kan handphone itu suatu hal yang privasi menurut saya pribadi, karena kan di dalamnya itu ada mungkin dokumen-dokumen penting atau pekerjaan-pekerjaan penting yang mana bisa jadi itu kan, kalau dari Mas Nanda tadi permasalahan perselingkuhan, mungkin kalau belum ada bukti belum bisa dibuktikan dong, nggak bisa dibuktikan kan Ibu. Iya. Nah, maka dari itu kalau semisal dia itu benar-benar selingkuh ya harus ada bukti, mungkin foto keluar bareng atau gimana. Kalau cuma dari cecetan kan bisa saja itu teman kerja, rekan kerja, atau mungkin dari sahabat kan.
Berarti Abdil di sini menunjukkan bahwa itu tidak sehat ya, Iya, Ibu. mengekang ya, Tetap, iya. mengecek HP itu privasi gitu ya. Iya. Oke, tanggapan lain mungkin? Oke, Elma? Kalau menurut saya pribadi, saya juga saya sebenarnya setuju sama Nanda ya Ibu. Tapi kalau secara saya pribadi ya misalnya, kan saya ini kan nggak mau terlalu dikekang atau apa, itu kan kalau kita saling mengecek handphone masing-masing itu kan terlalu dikekang juga. Tapi itu kembali ke kesepakatan dalam pacaran itu sendiri. Oke, betul sekali ya, bagus sekali Abdul dan juga Elma. Jadi betul ya Nanda, bahwasannya kalau kamu punya prinsip mengecek HP secara rutin atau mengekang itu masih sehat, mungkin karena dampaknya belum terlalu dilihat pada saat ini. Namun itu termasuk pada kategori yang kurang sehat dalam hubungan pacaran Nanda. Karena dengan kesepakatan itu mungkin awal-awalnya kalian masih bisa menerima, masih mengerti, tapi kalau semua diobrak-abrik secara rutin dicek di HP-nya, kan ada hal-hal seperti keluarga yang belum seharusnya diketahui oleh pacar karena kalian bukan suami istri yang sah gitu kan. Nah, dari Nanda sendiri, dari semua pendapat teman-teman, apakah sudah mendapat gambaran seperti apa gitu? Ya udah lumayan, terima kasih sebelumnya untuk argumennya gitu. Tapi kan seperti yang saya bilang di awal itu kan harus berkomitmen gitu kan. Terus karena biasanya kalau orang yang sudah pacaran itu ada komitmennya, ini kan ke jenjang serius otomatis. Karena ketika kita di jenjang serius kan tidak ada namanya privasi gitu kan. Kalau sudah di posisi akan menikah gitu mungkin, karena kan nggak semua orang ada yang pacaran mungkin bertahun-tahun gitu lama, ada mungkin yang 3 bulan langsung serius komit gitu, mungkin dikejar umur juga kan nggak tahu. Terus apalagi ya kurang lebih gitu aja sih. Oke, jadi sekarang Anda sudah bisa memahami ya, dan juga dia juga memberikan suatu wawasan pada kita bahwa komitmen itu juga sangat penting dalam sebuah hubungan adik-adik. Oke, bagus sekali diskusinya. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya juga nih, kalau seseorang itu terlalu bergantung pada pasangan sampai mengabaikan teman atau sahabat di sekolah, bagaimana menurut Anda sendiri? Menurut saya, kalau dari saya sendiri gitu ya, kalau tentang teman itu menurut saya pasangan sih yang nomor satu gitu. Kalau dibandingkan temannya gitu atau sahabat mungkin, karena kita tuh bakal sibuk gitu dengan jalannya masing-masing nanti ke depannya gitu. Yang saya alami gitu kan, ketika umur bertambah gitu, sahabat tuh punya prinsip dan tujuan lainnya. Mereka juga pasti punya pasangan kan, nggak mungkin dengan kalian gitu berpasangan dengan sahabat gitu kan. Jadi ya mungkin dengan pasangan sih gitu, dominan gitu. Jadi tanggapan Anda pasangan ya, lebih mengarah ke pasangan sampai dia tidak mau berteman, itu yang sedang Nanda alami gitu. Kalau ya kalau berteman mungkin gitu, berteman tapi tidak terlalu, maksudnya tidak terlalu teman mungkin di nomor 2. Ya, oke. Terima kasih Nanda untuk pengalaman yang sudah Nanda sharingkan. Oke, tepat sekali. Mungkin bagi pengalaman Nanda yang sekarang itu yang sedang dia alami, dan Ibu mau bertanya juga ke teman-teman nih, bagaimana tanggapan teman-teman tentang pengalaman Nanda tersebut. Oke, silakan Regina. Kalau menurut saya pribadi ya, kalau misalnya yang kata Nanda, dia teman itu jadi nomor 2 gitu, jadi pasangan nomor 1 tadi. Tapi saya kurang setuju dari pendapat Anda, karena menurut saya nggak selamanya dunia kita tentang pertemanan, tentang pasangan. Oh iya, pasangan. Tentang pasangan, karena mungkin di situasi yang kita mungkin nggak bisa sharing ke pasangan kita gitu, jadi kita lebih enak sharing ke teman kita gitu, sahabat kita gitu, dan kita mungkin nggak selamanya juga bisa tetap betah kayak keluar bareng pasangan gitu. Jadi kayak kita juga butuh yang namanya teman selain pasangan kita. Oke, terima kasih sekali ya Regina. Semoga Nanda bisa merefleksikan untuk hubungan yang sekarang agar lebih terbuka gitu pikirannya tentang hubungan yang sehat ini. Mungkin diskusi dari sini, dari Yoni mungkin? Kalau saya setuju sama teman-teman. Oke, jadi Yoni berpendapatnya seperti apa nih? Lebih penting pacar atau teman? Penting ke Temannya. Ke pacarnya. Ke pasangan. Dia lebih ke lebih pro ke Nanda. Oke, jadi adik-adik di sini Ibu izin meluruskan bahwasanya dalam hubungan yang sehat itu
tidak apa ya, kalian bebas berpendapat di sini. Itulah kenapa kalian dikumpulkan di sini, karena masih adanya pemahaman yang belum terluruskan gitu. Jadi masih ada hasil kuesionernya tuh menunjukkan kalian masih rendah gitu, pemahamannya belum terlalu tinggi. Nah, di sini kita akan meluruskan. Jadi adik-adik, kalau misalkan ada seseorang yang terlalu bergantung pada pasangan sampai mengabaikan teman-teman atau sahabatnya dan menomorduakan sahabatnya di atas kepentingan pasangan, itu merupakan salah satu kategori yang tidak sehat dalam hubungan. Nah, ibu tidak menyalahkan kalau dalam hubungan Anda tadi mereka ya fokus sama pasangan, prinsipnya ada gitu. Namun kalau kalian terus melanjutkan hal tersebut, pola tersebut, maka kalian akan menutup lingkungan sosial kalian. Nah, jatuhnya nanti jadinya kamu hanya punya kehidupan bersama pasangan. Nah, bersama pasangan pasti ada keributan kan, pasti ada cekcok. Nah, di saat kalian cekcok, disitulah kamu tidak akan memiliki tempat untuk sharing seperti yang dibilang Regina tadi. Jadi ada baiknya dalam suatu hubungan adik-adik tidak menomorduakan satu dengan yang lain, namun memberikan kesetaraan bahwa teman juga penting, pasangan juga penting, agar kalian memiliki lingkungan sosial yang sebanding gitu, setara gitu, 50-50 gitu. Jadi kalau dinomorduakan juga pasangannya itu tidak baik, karena pasangan juga orang yang penting dalam hidup kita. Jadi itu dia untuk perjalanan saya singkat untuk ibu mengenai pertanyaan yang tadi. Apakah adik-adik sudah bisa memahami tentang hal itu? Sudah, Ibu. Anda sudah menemukan solusi atas itu? Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya untuk diskusinya juga. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada tahap ketiga, yaitu evaluasi. Nah, pada tahap ini kita akan mencoba untuk menilai apakah perilaku yang dilakukan sudah membantu mencapai hubungan yang diinginkan atau belum gitu. Tadi kan Nanda mengatakan nih bahwa dia tuh ingin hubungan yang saling percaya, berprinsip, berkomitmen, yang saling bertumbuh, yang membuat nyaman. Menurut Nanda, apakah perilaku posesif dan juga terlalu mengontrol pasangan bisa membantu menciptakan hubungan yang Nanda inginkan tadi? Kalau posesif sih sebenarnya enggak ya, sangat-sangat merusak mental mungkin ya gitu. Karena pada dasarnya wanita itu kan pakai perasaan dan laki-laki logika gitu. Kadang logika kita tuh ingin menguasai semuanya gitu, kayak mengatur gitu. Sedangkan mereka kan perasaannya pengen punya kayak tadi lingkungan yang lebih luas gitu, pertemanan gitu. Sebenarnya tidak bisa. Mungkin dari sisi laki-laki bergantung dengan pasangan gitu kan. Sama kayak Yoni gitu. Tapi dari perempuan bergantung dengan teman gitu. Memang nggak disalahkan gitu kan. Cuman menurut saya kembali lagi posisi memang nggak baik sih, sangat-sangat tidak baik. Bagus sekali, artinya Nanda sudah bisa melihat nih dari hasil diskusi kelompok tadi, pendapat teman-teman, Regina, Elma, Abdillah, dan juga Yoni. Nanda sudah bisa melihat bahwasannya posesif itu bukan cara yang sehat dalam sebuah hubungan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pada tahap berikutnya. Dari hubungan yang Nanda inginkan tadi, bagaimana dengan terlalu fokus pada pasangan Nanda sampai melupakan sekolah dan diri sendiri? Apakah itu membantu masa depan Nanda yang ingin bertumbuh bersama pasangan tadi? Kalau melupakan sekolah mungkin kan enggak ya, otomatis harusnya enggak gitu. Mungkin porsinya dibagi gitu. Dalam hal kalau bisa dipilih misal dari pertemanan atau pasangan gitu, mungkin opsinya sama pasangan aja dulu, karena menurut saya kenapa pasangan? Karena dengan pasangan itu kan kita berkomitmen ke depannya, ibarat build by brick gitu, membangun fondasi gitu. Sedangkan kalau dengan teman kita mungkin untuk sosial itu bisnis mungkin ya, pekerjaan gitu, tapi kan nggak selamanya berputar di lingkup yang lain gitu. Karena laki-laki kan ada perasaan juga gitu, dan satu-satunya individu yang paling cocok mendengarkan perasaan laki-laki ya perempuan ya. Kalau kita ngobrol dengan teman laki-laki makin mumet kan, pakai logika gitu. Ngobrol dengan perempuan lain bro, ngapain ngobrol dengan perempuan lain, kan punya pasangan gitu kan. Gitu sih kurang. Itu pendapat dari Nanda, teman-teman. Dari yang lain apakah ada? Oke, Elma. Tadi kan pertanyaan itu kan ke apa itu yang ke sekolah ya kan, dia lebih fokus ke pasangannya sampai melupakan sekolahnya. Itu menurut saya itu sangat tidak sehat ya ibu. Dimana kan ya udah pasangan ini kan kita sebagai kayak masa depan, tapi kan yang sekolah itu lebih lebih penting karena itu kan yang lebih utama untuk menciptakan yang kayak mana ya, masa depan yang lebih cerah lagi. Kalau kita nggak sekolah kan nanti nggak dapat masa depan, nggak dapat kerjaan seperti itu. Oke, bagus, Ibu terima ya untuk jawaban dari Nanda dan juga Elma. Yang lain mungkin? Oke, silakan. Di sini Bu,
Nah, kalau menurut saya pribadi kan itu semacam dua sudut pandang dua berbeda. sudut pandang yang jauh. Kan satu karir, satu pasangan yang mana kita dua-duanya itu juga butuh ibu. Ya kalau menurut saya semuanya tuh penting. Iya, betul. Oke, terima kasih. Ya tidak apa-apa, kita bebas berekspresi di sini adik-adik. Betul sekali, bahwasanya pendidikan dan juga pasangan itu penting. Namun, ini untuk meningkatkan pemahaman adik-adik lagi, terutama Nanda yang sedang mengalami masalahnya tadi, karena kita fokus pada penyelesaian masalahnya Nanda untuk hari ini. Nah, tadi kan katanya bahwasanya sampai melupakan diri sendiri dan juga sekolah karena pasangan. Nah, mungkin pada posisi Nanda sekarang, Nanda masih denial gitu, karena dalam hubungan yang tidak sehat, pasti terjadi denial gitu. Namun ibu izin meluruskan Nanda bahwasanya kalau kamu sampai dikekang atau sampai tidak diizinkan fokus sama diri sendiri, harus fokus sama pasangan saja, itu termasuk kategori pacaran yang tidak sehat juga. Dan ibu berharap dari masukan dari Elma dan juga Abdillah bisa menyesuaikan dengan diri kamu agar lebih seimbang gitu. Dua-duanya tuh penting gitu. Dan ibu berharap kamu bisa memahami hal tersebut. Nah, jadi penting bagi kita untuk mengevaluasi apakah perilaku yang kita anggap benar selama ini itu benar-benar membuat kita berjalan di hal yang benar atau salah gitu. Apakah itu memberikan dampak positif atau negatif, atau malah merugikan diri sendiri atau mungkin pasangan itu sendiri. Begitu ya adik-adik ya. Oke, bagus sekali diskusi kita. Selanjutnya kita masuk pada tahap terakhir, yaitu tahap planning atau perencanaan kita. Nah, setelah memahami perilaku yang kurang sehat dan juga kurang baik, sekarang coba adik-adik semua pikirkan apa yang bisa dilakukan agar hubungan itu menjadi lebih kuat dan juga lebih sehat. Siapa dulu nih? Oke, karena Yoni dari tadi diam, kita kasih kesempatan ya untuk Yoni ngomong dulu. Oke, dari Yoni sendiri? Kalau dari saya sendiri belajar untuk mengontrol emosi dan tidak posesif pada pasangan. Benar sekali, bagus sekali ya Yoni. Oke, siapa tadi yang mau angkat tangan juga? Oke, dari Abdillah dulu ya. Oke. Kalau dari saya, dari diskusi tadi Bu, kalau boleh saya berkesimpulan tuh dimana kita tuh harus check in balance. Oke, istilahnya itu artinya tuh kita harus balance gitu. Harus tahu mana waktunya pacaran, waktunya berteman, waktunya berkarir, waktunya berpacaran. Dan kita harus tahu juga itu tadi sempat dibahas tuh masalah privasi. Bukan yang pacaran tuh kan kita tuh masih belum sah istilahnya gitu. Jadi harus menyeimbangkan. Mungkin kalau sudah suami istri barulah boleh terkait handphone tadi. Intinya check in balance. Oke, berarti harus balance ya, semua penting, tidak ada yang harus dikebelakangkan atau kedepankan gitu ya. Ya. Kalau masih dalam posisi pacaran. Oke, betul sekali. Oke, untuk Regina? Kalau dari saya mungkin dalam menjalani hubungan itu yang sehat itu mungkin kita harus saling jujur satu sama lain ya Bu. Dalam hubungan itu nggak boleh menyembunyikan sesuatu dari pasangan kita. Mungkin itu bisa menjadi buat hubungan kita itu menjadi pacaran yang sehat. Oke, bagus sekali Regina. Mungkin yang lain? Elma, silahkan. Kalau menurut saya ya kalau masih dalam pacaran sehat atau mau ke jenjang yang lebih serius lagi itu sih sepertinya komunikasi sama kayak apa itu ya saling jujur satu sama lain. Terus kan komitmen juga sebenarnya itu penting banget ya Ibu. Tapi kan komitmen itu lebih ke jenjang yang lebih ke serius lagi. Tapi kalau ini kan kalau kita kan konteksnya ya pacaran yang sehat itu seperti apa ya udah ya tadi juga jangan terlalu mementingkan pasangannya. Jadi kita itu harus menyeimbangkan antara pacar kita atau teman kita seperti itu. Oke, jadi hampir sama dengan Abdullah juga ya. Oke. Kalau untuk Nanda gimana nih hasil diskusi tadi, semua pendapat dari teman-teman? Oh ya, saya setuju, bisa diterima semua. Oke, berarti Nanda sudah mulai paham ya untuk penyelesaian masalahnya nanti. Oke, bagus sekali ya Nanda. Oke, Nanda, setelah diskusi ini kamu sudah mendapatkan gambaran yang banyak dari pendapat teman-teman untuk masalah yang sedang kamu alami. Sekarang Ibu mau bertanya nih, kira-kira apa sih pelajaran yang bisa kamu petik dari semua ini tadi gitu? Kalau dari diomongin yang lainnya, rekan yang lainnya, menurut saya Elma sih yang diomongin Elma paling penting, komunikasi sih. Iya, betul Itu sekali. menurut saya. Oke, Karena kalau kita komunikasi, kita kan jadi tahu bisa
mengurangi hal positif ya, hal posesif, sorry. Posesif, iya. Hal posesif ya. Bagus sekali ya Nanda, bagus, apalagi sekarang Nanda sudah terbuka pikirannya nih untuk hubungannya selanjutnya, untuk masalahnya. Jadi secara tidak langsung kita sudah melihat bahwasanya fokusnya sudah terlihat apa yang harus dilakukan ke depannya gitu. Jadi harus ada komunikasi yang sehat, harus ada balance-nya antara pasangan dan kehidupan lain, dan juga harus saling percaya dan tidak kasar pada pasangan gitu ya. Baik, teman-teman semua, adik-adik, dari kegiatan konseling kelompok hari ini kita belajar bahwa pacaran sehat itu adalah hubungan yang didasari dengan rasa saling percaya, tidak mengekang, menghargai, mendukung, dan tidak merugikan diri sendiri maupun pasangan kita. Ibu berharap bahwasanya setelah kegiatan ini kalian semua menjadi lebih bijak dan lebih memahami seperti apa sih konteks pacaran sehat itu, terutama untuk Nanda. Semoga kedepannya dalam hubungannya, dalam masalah pacarannya bisa lebih baik dan lebih sehat lagi ke depannya dari hasil konseling kelompok kita hari ini. Bagaimana Nanda? Jadi lebih terbuka pikirannya atau seperti apa? Jadi lebih nambah wawasannya. Oke, jadi lebih yang tadinya Nanda merasa itu sehat, sekarang Nanda jadi mikir, oh ternyata iya ya, kurang bagus ya kalau seperti ini di hubungan saya, makanya saya ngalamin masalah ini gitu ya. Iya, betul. Oke. Yang lain? Apa kira-kira yang didapat dari proses konseling hari ini? Anggota dia Mas? Oke. Oh, ya. Aku lah anggota ini kan. Yaudah. Anggota lima siapa? Bukan ada masalah. Oke. Saya Ibu. Jadi dari pembahasan kita tadi, jadi saya jadi tahu gimana sih hubungan sehat itu, gimana sih hubungan yang tidak sehat itu. Nah, itu juga. Oke, bagus sekali ya. Oke, mungkin itu untuk proses konseling kita hari ini. Ibu izin berikan kalian ini lembar evaluasi hasil dan juga evaluasi proses. Nanti kalian boleh isi. Dan nanti tidak ada jawaban salah dan benar di sini adik-adik. Kalian bebas untuk mengisi apa saja evaluasi proses untuk saya dan evaluasi hasil untuk kalian apa saja yang sudah kalian dapatkan dari proses konseling kita hari ini. Nanti ibu bagikan ya. Sekarang ibu bagikan, nanti kalian isi ya. Nanti dikumpulkan ke ibu. Nah, kurang Bu. Oke, maaf. Ini Bisa dikurangin. Iya, maaf ya. Ini Nanda. Oke. Baik adik-adik, sebelum kalian mengisi, izinkan ibu untuk menutup proses konseling kelompok kita hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kalimat dari ibu. Terima kasih karena kalian sudah aktif berdiskusi. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas masalah dari yang lainnya, karena tadi kita sudah membahas masalah Nanda. Oke, terima kasih adik-adik. Semoga kalian sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu.